Halo semuanya, sekarang kami akan mempresentasikan tentang hak asuh anak dalam perceraian pasangan beda agama. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Naomi Dominik, Eki Secaiska, Gegas Puryadinata, Gracious Olivia Amabel, dan Muhammad Bintang Azizi. Yang pertama, pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama secara hukum mengacu pada Mahkamah Agung nomor 1400 garis miring K garis miring PDT garis miring 1986. Pasangan beda agama ini bisa meminta penetapan pada pengadilan. Jurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan pernikahan beda agama, sebab tugas kantor adalah mencatat dan bukan mengesahkan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali problematik dari keluarga yang berbeda agama, sering terjadinya pertikaian, dan tidak menutup kemungkinan keluarga tersebut akan berujung pada perceraian, yang dimana secara tidak langsung anak akan menjadi korban. Pernikahan beda agama telah mendapat perhatian serius dari para ulama di tanah air. Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam Musyawarah Nasional II pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan. Yang pertama, memutuskan bahwa perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim hukumnya adalah haram. Dan yang kedua, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita yang bukan muslim. Pasal-pasal atau dasar-dasar hukum yang kami pakai, yang pertama, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimana berisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Pasal 44 Komplikasi Hukum Islam atau KHI yang berisikan tentang seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dan yang terakhir, Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisikan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan akan memberikan keputusan. Perceraian dan hak asuh anak. Dalam perkawinan beda agama yang sudah menuju kepada fase perceraian, alasan yang paling sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang terdapat pada poin ke-6 Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Perceraian memang tidak langsung memiliki dampak kepada pasangan yang berpisah, namun dampak dari perceraian tersebut akan berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan anak hasil dari perceraian. Mengenai hak asuh anak, apabila tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Hal tersebut diatur dalam pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 105 kompilasi hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak belum berumur 12 tahun atau yang disebut juga dengan mumais adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumais diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Namun dalam pasal 105 KHI ini terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Ketentuan dalam pasal 105 KHI tersebut sesuai juga dengan ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi, memiliki kesamaan agama dengan ibunya bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan hal terbaik bagi si anak, karena tentu saja harus dilihat juga perilaku dari si ibu terhadap anak tersebut. Apabila si ibu ternyata pernah terbukti bersalah di pengadilan, melantarkan anak atau memiliki gangguan kejiwaan, maka ayahnya yang berhak mengasuh anak tersebut. Apabila sang ibu bersalah di hadapan pengadilan, maka sang ayah berhak mengasuh anak tersebut. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, baik di kantor urusan agama maupun kantor catatan sipil. Dan putusan akan diprioritaskan perilaku moral terhadap sang anak, apalagi jika sang anak masih di bawah umur mumais
atau belum mengetahui nama yang baik dan buruk. Pihak yang menerima hak asuh anak agar dapat menjalankan kewajibannya, majelis hukum dapat mengatur dalam penetapan mengenai hak pemeliharaan anak tidak saja mempertimbangkan umur, tapi bagaimana kemungkinan anak pindah agama atau murtad karena salah satu asuhannya. Kesimpulan, walaupun perceraian sudah terjadi, tetapi jika sang anak masih dalam kekuasaan orang tua, maka pribadi maupun kekayaan sang anak juga menjadi kekuasaan orang tuanya. Namun jika sudah tidak dalam kekuasaan, maka harus menunjuk wali dengan surat wasiat dan berucap saksi depan 2 orang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.